apa Pak Yanuar hari sebelumnya, kita akan lebih menitik beratkan ke diskusi. Silakan sampaikan beberapa hal berkaitan dengan ide yang Anda mau terapkan dalam penelitian tesis ini di diskusi ini. Mudah-mudahan yang lain juga bisa belajar dari situ, ya, beberapa aspek-aspek tertentu yang harus kita tempuh atau kesulitan-kesulitan yang harus kita atasi berkaitan dengan penelitian yang mau kita lakukan. Oke. Oke, sepertinya orangnya sudah di atas 20 ya, kalau kemarin sampai 30-an ya, 20 sudah hampir memenuhi quorum ya, saya bisa mulai kuliahnya. Kuliahnya apa? Pembekalannya ya, ini bukan kuliah ya. Berkaitan dengan topik hari ini. Sebentar saya sharing bahannya dulu. Oke, walaupun oleh panitia diberikan itu, saya memberi nama lagi atas bahan yang kita mau bicarakan hari ini, yaitu menelaah, menginterpretasikan dan menarik implikasi hasil penelitian. Nah, menelaah, menginterpretasi dan menarik implikasi hasil penelitian. Jadi berarti ini setelah kita menyelesaikan tahap pengumpulan data. Ini nggak apa-apa dibicarakan di depan supaya bisa diantisipasi di depan sebaiknya seperti apa. Termasuk masukan saya atas beberapa hal yang saya temukan, beberapa kelemahan dari penelitian tesis yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke. Sebelum maju ke topiknya, saya menyegarkan kembali kenapa riset itu penting dilakukan, ya. Kenapa mahasiswa MM perlu melakukan penelitian tesis, ya. Minggu lalu Dr. Rizan sudah memberikan, dan saya juga bertukar pendapat dengan Dr. Rizan, mungkin sebagian besar dari Anda sekalian mengikuti diskusinya waktu itu, ya. Kalau di program studi Magister Manajemen ini arahnya lebih aplikatif, jadi kami tidak bisa membebani Anda untuk melakukan penelitian yang terlalu saintifik. Waktu itu kan saya diskusi dengan Pak Dr. Rizal. Bedanya di situ Pak, kita tidak bisa seperti program studi Magister Science di bidang manajemen yang gelarnya MSI, beda dengan yang gelarnya MM, ya. Karena MSI arahnya keilmuan, MM arahnya praktisi, ya. Dr. Rizal setuju waktu itu, ya, memang ada tidak konsistenan dalam aturan yang ada. Nah, jadi untuk MM pun diberikan target yang sama dengan MSI, memberikan outcome berupa publikasi juga, ya. Tapi memang masalahnya publikasi dari hasil dari penelitian di MM itu lebih ke arahnya publikasi aplikatif dan bentuknya kualitatif, ya. Kebanyakan kualitatif karena berangkat dari praktek, tidak mengambil skop yang luas, banyak mengambil hanya kasus saja, ya. Itu sudah, tapi akhirnya tetap kita selama ini polanya belum berubah, ya, tetap seperti itu. Tapi kami tetap memberi ruang untuk karena sebagian besar Anda sekalian itu kerja dan juga mengambil objek penelitian dari tempat Anda bekerja, masih dimungkinkan adanya kualitas tersebut. Tapi untuk Anda sekalian yang mampu dan bersedia untuk mengambil yang lebih saintifik, kami akan dorong sehingga publikasinya kira-kira setara dengan standar tertentu untuk jurnal yang berkategori bereputasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami coba akan bantu itu, ya. Secara informal kami sudah mengidentifikasi siapa-siapa aja bisa kami tingkatkan, ya. Atau dalam proses berjalan ke depan, kami kalau merasa ini layak untuk dipublikasikan secara lebih luas, kami akan fasilitasi itu sehingga outcome-nya bisa tercapai. Nah, kenapa tetap kita melakukan riset, ya? Ada berbagai macam alasan, ya, terutama membantu mempersiapkan Bapak Ibu sekalian keluar dari program studi ini mampu berpikir secara analitis, kritis, dan bersifat saintifik atau ilmiah, ya. Lebih spesifiknya macam-macam, ya. Alasannya pertama sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan juga memfasilitasi pembelajaran, ya.
Prinsipnya adalah pembelajaran learning by doing, ya, belajar dengan melakukan. Riset itu juga melakukan riset, melakukan penelitian itu adalah cara kita belajar, ya. Terutama yang memang arahnya saintifik, ya, mereka belajarnya dari melakukan, yaitu melakukan penelitian. Ya. Beberapa konsep dipelajari, tapi penelitian yang terus-menerus dilakukan itu wahana untuk melakukan pembelajaran, sehingga timbullah apa yang namanya expertise atau keahlian. Ya. Jadi cara pembelajaran. Kemudian cara untuk memahami berbagai isu dan meningkatkan kesadaran masalah-masalah publik, masalah-masalah masyarakat. Ya. Anda apalagi yang terlibat di dunia kerja sadar berapa isu-isu yang Anda hadapi, masalah-masalah yang Anda hadapi, dan Anda peduli sekali untuk memperbaiki itu. Nah, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sekaligus juga meningkatkan kepedulian Anda dan sekalian terhadap masalah-masalah yang Anda hadapi di lapangan. Kemudian alat untuk membantu kesuksesan bisnis. Ya, penelitian itu penting. Ya, tidak ada kesuksesan bisnis yang sifatnya kebetulan, tapi adalah proses yang sengaja, ya, dan melalui tahap penelitian yang benar-benar cermat dilakukan. Ya, dunia bisnis nggak terlepas dari riset. Ya, riset pemasaran, riset perilaku, segala macam itu penting sekali untuk kesuksesan. Termasuk juga untuk sektor publik di pemerintahan, itu adalah menjadi dasar atau fondasi untuk kebijakan. Jadi Anda perlu belajar dengan melakukannya. Jadi dengan harapan nanti ke depannya Anda terbiasa melakukan penelitian, atau walaupun tidak terlibat penelitian, mengetahui proses penelitian yang mungkin dikerjakan oleh pihak lain yang berhubungan dengan Anda sekalian. Kemudian ini suatu cara untuk membuktikan kebenaran atau ya lies atau kebohongan gitu kan. Kebenaran itu bisa kita cari dengan secara empiris, menemukan buktinya di lapangan. Kemudian sebagai cara untuk menemukan dan menangkap peluang, ya, opportunities. Ya, ada peluang-peluang tertentu yang bisa dapatkan itu dari proses penelitian. Ya. Kemudian alat atau wahana untuk mencintai, membaca, menulis, menganalisis, dan membagi informasi yang berharga. Ya. Itu ciri-ciri seorang intelektual, ya, yang suka membaca, menulis, dan menganalisis, dan membagikannya. Ya. Ini adalah cara kita untuk ke sana. Apalagi kalau sampai dipublikasikan, itu kan di-sharing secara luas ke masyarakat luas. Kemudian sebagai cara untuk melatih pikiran. Ya. Nourishment and exercise for the mind. Maksudnya, pikiran otak kita ini harus dilatih, ya, dilatih secara cermat. Ya. Memang pendidikan tinggi, terutama itu adalah memberikan kerangka, ya, kerangka berpikir. Bedanya orang berpendidikan dan tidak berpendidikan adalah punya kerangka berpikir yang terstruktur. Ya. Nah, Anda juga diharapkan seperti itu. Ya, bedanya harapannya adalah beda Anda dengan orang yang tidak menempuh kuliah di tingkat pasca sarjana adalah mereka memang punya pengalaman, punya pengetahuan, tapi mungkin tidak sestruktur. Ya. Nah, strukturnya ini dibikinkan melalui theoretical, atas dasar teoritis. Ya. Makanya nanti penelitian tidak terlepas dari teoritis yang Anda pelajari, ya, karena itu memberikan kerangkanya. Oke, ini secara umum ya, sebelum saya masuk ke bagaimana kita menginterpretasikan. Nah, balik lagi, pendahuluan ya. Ini adalah langkah-langkah dalam proses penelitian. Ya, mungkin sekilas membalik pada saat kita belajar metode penelitian, ya. Ada berbagai macam langkah yang kita jalani, ini boleh dikatakan semacam siklus, ya. Siklus pertama adalah melakukan identifikasi dan perumusan masalah, ya. Dilakukan pertama melalui observasi, ya. Observasi kita terhadap praktek di lapangan, apalagi Bapak Ibu sekalian untuk bekerja di berbagai macam sektor, itu sudah berhadapan secara alami Anda berobservasi, ya. Beda dengan peneliti yang misalnya saya dosen tidak terlibat dalam praktek, ya, saya tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa, saya mesti mengamati atau observasi secara khusus, ya. Tapi Anda Bapak Ibu sekalian hari demi hari, sehari-harinya berhadapan dengan masalah, sehingga observasi itu otomatis ada, ya. Tapi juga masalah bukan hanya muncul dari observasi, tapi muncul mungkin ada masalah tertentu yang timbul dari literatur atau dunia ilmiah, seperti yang saya
paparkan pada saat pembekalan buat skripsi mahasiswa S1, mungkin beberapa dari Anda sekalian mengikuti, ya ada dua hal di mana masalah itu muncul. Masalah dari observasi di real life dunia nyata atau dari dari literatur yang Anda baca. Anda menemukan adanya kesenjangan, gap dalam literatur yang perlu dipecahkan. Sehingga perlu didefinisikan masalahnya apa. Masalah ini akan memotivasi dilakukannya penelitian. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, itu masalah dipersempit. Ya kan? Masalah dipersempit dengan melakukan observasi dan pengambilan data pendahuluan, riset pendahuluan, dievaluasi berbagai macam, sehingga masalah itu menjadi dipersempit, sehingga didefinisikan sebagai rumusan masalah. Itu yang mau kita lakukan. Ya. Kemudian langkah berikutnya dilakukan tinjauan literatur secara kritis, ya, critical literature review. Kita meninjau teori yang ada dari penelitian terdahulu, yang mau kita lakukan ini posisinya seperti apa, arahnya seperti apa, itu akan menjadi input kita untuk melakukan penelitian ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membentuk kerangka teoritis untuk melakukan penelitian ini. Ya. Dan juga dalam hal ini kita identifikasi secara jelas variabel yang mau kita teliti itu apa. Ya. Kemudian kita melakukan deduksi, nanti saya terangkan ada induksi, ada deduksi dalam cara berpikir ilmiah ini. Itu adalah mengajukan atau menghasilkan adanya hipotesis, generation of hypothesis. Ya. Hipotesis itu dugaan yang mau kita uji melalui penelitian. Ya. Kemarin Pak Ibrahim sudah menerangkan tentang itu, ya. Kemudian itu dilakukan lagi melalui diteruskan lagi dengan merancang penelitian yang tepat kira-kira untuk membuktikan apa yang kita duga dalam hipotesis tadi seperti apa. Ya. Nah, langkah selanjutnya melakukan pengumpulan data, analisis sekaligus interpretasi. Nah, itu yang kita membahas di bagian ini, di hari ini. Ya. Kita membahas bagaimana interpretasi dilakukan untuk hasil yang didapatkan. Itu juga sama, ada proses berpikir secara induksi, ada deduksi. Ya. Kalau misalnya dari hasil analisis ini ditemukan bahwa yang kita duga semula tidak terbukti, ya, tidak terjawab, maka mungkin kita harus mempertanyakan, mungkin kita salah di awalnya. Bisa salah di identifikasi masalah, bisa salah di literaturnya, bisa salah di teoretikalnya, bisa salah di hipotesis yang diajukan, atau bisa salah dalam rancangan penelitian yang mau dibuat, atau salah dalam datanya. Ya, data analisis atau pengumpulan data yang mau didapatkan salah. Ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Kita bisa kembali ke sini. Ya. Jadi namanya penelitian itu sesuai dengan namanya research. Ya, dalam bahasa Inggris research itu proses mencari, search, cari, berulang-ulang. Ya. Tentu saja itu dihindari, ya, kalau berulang-ulang itu proses memakan waktu, sebaiknya dirancang dengan baik, ya, sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang lagi, sudah kita antisipasi lebih dahulu, sehingga tidak perlu mengulang proses ini. Ya. Prosesnya tidak trial dan error, ya, penelitian yang baik biasanya sudah diantisipasi terlebih dahulu, adanya segala kemungkinan, sehingga sekali tembak saja, nggak perlu diulang lagi, bisa jalan. Ya. Walaupun tidak membuka kemungkinan kita tidak sempurna di tahap awalnya, kita bisa lakukan lagi, ya. Tapi tentu saja yang lebih ideal adalah sudah diantisipasi di depan, ya. Apalagi kalau penelitiannya sifatnya mengambil data secara primer yang tidak bisa diulang, ya. Itu agak repot. Sebaiknya dipikirkan baik-baik, karena kalau sekali jalan itu nggak bisa diulang lagi, ya. Beda dengan penelitian yang sifatnya data sekunder, itu bisa ulang-ulang kita dapatkan karena objeknya bukan manusia langsung, ya. Hanya dokumen-dokumen tertentu yang bersifat sekunder, ya, itu bisa dilakukan berulang-ulang, prosesnya diulang-ulang, itu nggak apa-apa kalau bentuknya adalah data sekunder. Nah, kalau sudah oke semua, ya, apa yang sudah kita duga terbukti atau tidak terbukti, ya, dan kita sudah puas atas penjelasannya, kita bisa lanjut selesaikan dengan menulis laporan, menyajikannya, dan kalau untuk manajemen memberikannya sebagai input bagi pengambilan keputusan manajemen, atau kita publikasikan atau kita sampaikan ke masyarakat luas. Ya. Jadi kita mau bahas di sininya, ya, di bagian yang saya beri arsir ini adalah kita mau bahas di hari ini, ya. Oke. Kemudian tadi saya jadi interpretasi ini, ya, pada tahap ini in this state kita harus memutuskan apakah hipotesis yang mau diajukan itu terbukti atau tidak dengan melakukan interpretasi atau penafsiran atas makna, meaning of the result, ya,
makna dari hasil yang didapat dari analisis data. Jadi data analisis itu menghasilkan adanya temuan. Temuan ini berupa, biasanya kalau kuantitatif berupa angka. Tapi angka ini tidak berbicara sendiri, angka ini harus diinterpretasikan. Atau dalam bentuk kualitatif itu narasi-narasi ini harus diinterpretasikan, maksudnya apa ini, ya, yang didapat seperti apa. Jadi interpretasi berarti adalah memberikan eksposisi atau pemaparan yang mencukupi atas makna sebenarnya dari material yang dipresentasikan dengan maksud dalam artian dalam kerangka, ya, dalam kerangka maksud dari penelitian yang dilakukan, ya. Jadi memberikan meaning atau makna atas hasil yang didapatkan, itu adalah interpretasi. Dan interpretasi itu harus merefleksikan pemahaman peneliti sendiri atas hasil yang didapatkan, dipandu oleh logika dan juga reason atau pikiran berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, ya. Jadi ada proses logika di situ, ya. Nah, inilah terus terang, ya, saya banyak menemukan di tesis-tesis yang sudah dilakukan di sini itu minim sekali melakukan interpretasi yang tepat atas hasilnya, ya. Mereka kadang-kadang terjebak dengan statistik pada saat tahap analisis data, tapi tidak dihubungkan lagi dengan apa maksud penelitian sebenarnya, apa saran yang mau diajukan pun tidak ada kadang-kadang. Waduh, ini berarti makna atau kontribusi penelitian ini boleh dikatakan minimal, ya. Itulah yang kenapa saya meminta kepada panitia saya ngambil bagian ini saja, karena saya anggap ini penting, ya. Ini yang hilang dari banyak tesis yang pernah dilakukan selama ini. Padahal di sisi lain, Anda sekalian adalah orang praktisi. Orang praktisi harus memberi saran untuk praktek. Perbaikannya seperti apa? Dari hasil penelitian ini apa yang Anda sarankan? Ya, kebanyakan tidak bisa jawab itu dengan sempurna karena tahap interpretasi tidak dilakukan secara sempurna di tahap ini, ya. Memang saya temukan banyak masalah di semua langkah ini, ada masalah semua, ya. Ada masalah semua. Ada yang tidak jelas masalahnya mau diajukan apa, ada yang literatur review-nya kurang memadai, ada yang sekedar comot saja dalam theoretical framework-nya, ada yang tidak tepat dalam mendesain penelitiannya, ya. Ada yang data collection-nya tidak sempurna, ada yang analisisnya juga tidak tepat, ya, dan lebih parah lagi interpretasinya ada yang tidak dilakukan sama sekali, ya. Sehingga luput dari, begitu saya balik ke depan, Anda sebenarnya mau meneliti ini, tapi di hasil Anda tidak menerangkan apa implikasinya dari hasil yang Anda dapatkan. Nah, itulah, ya, saya sudah menganggap ini tidak sempurna, saya pikir. Nah, itu yang coba kita perbaiki ke depan, sehingga kalau Anda sekalian melakukan penelitian, itu jangan lupa melakukan interpretasi dan pemahaman atau diskusi pembahasan mendalam atas hasil yang didapatkan, sehingga kita bisa menarik nantinya implikasi sekaligus juga rekomendasi yang kita mau bisa berikan kepada pihak yang berkepentingan, ya. Apalagi kalau misalnya tesis ini muncul dari masalah yang harus dipecahkan, ya. Itu harus bisa memberikan satu saran yang konstruktif, rekomendasi yang konstruktif. Ini yang saya coba bantu di hari ini, kita mendiskusikan tersebut, bagaimana interpretasi itu bisa sempurna dilakukan, atau bukan, ya tidak sempurna sama sekali, bisa sepenuhnya dilakukan memenuhi standar yang diharapkan. Nah, tadi dibilang bahwa prosesnya dipandu dengan logika dan reasoning, ya, berpikir. Ya. Nah, logika berpikir yang kalau kita lihat di sini ada proses induksi dan deduksi, ya. Mungkin Anda sudah mengenal ini induksi dan deduksi. Nah, saya coba refresh kembali apa yang dimaksud deduksi dan induksi, ya. Ini, ya. Kalau deduksi itu proses untuk sampai pada kesimpulan yang beralasan dengan melakukan generalisasi logis dari fakta yang sudah diketahui. Jadi sudah ada fakta yang diketahui, dari situ diturunkan, oh ini faktanya. Dan fakta ini dikumpulkan menjadi satu bentuk teori. Teori ini akan kita gunakan. Jadi begitu menghadapi satu masalah, kita memakai teori ini. Ya. Oh, ada masalah ini di sini. Sepertinya teori ini bisa berguna untuk itu. Ya. Dan orang penelitian terdahulu sudah melakukannya. Nah, sekarang kita bisa turunkan.
Nah, dari teori ini mengasumsikan untuk masalah ini ada hipotesisnya. Hipotesis ini akan kita gunakan sebagai alat untuk dapat kita uji di penelitian ini dan kita kumpulkan datanya. Habis itu hipotesis tadi apakah bisa diterima atau tidak berdasarkan data yang didapatkan. Itu deduksi sifatnya ya. Kita turunkan dari teori yang sudah ada. Deduction dalam bahasa Inggris, deduct dikurangi atau diturunkan ya. Dikurangi atau diturunkan. Jadi kita menurunkan dari teorinya. Itu kalau sifatnya hipotetiko deduktif ya, kita membuat penelitian murni dari teori yang sudah ada ya. Ini yang umumnya disarankan untuk di mata kuliah untuk penelitian yang di manajemen disarankan adalah menggunakan hipotetiko deduktif ya, hipotetiko deduktif karena kita praktisi. Kita mau gunakan sajalah teori yang sudah ada demi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Disarankan seperti ini. Cuman dalam proses ke sana, itu juga kita menggunakan cara berpikir induksi. Induksi berarti bukan berangkat dari fakta atau teori yang umum sudah diketahui, tapi berangkat dari fenomena yang diamati dari proses penelitian. Ya. Induksi adalah proses kita mengamati fenomena tertentu, dan berdasarkan hal ini sampai pada kesimpulan. Ya. Fenomena ini menimbulkan adanya pola atau tema tertentu, patterns and themes. Ya. Nah, dari situ kita bisa menarik, oh kayaknya begini deh polanya. Ada hubungan seperti ini. Ini bahkan bisa selanjutnya membentuk teori tersendiri. Ya. Jadi ini berangkat dari fakta yang diamati. Kalau tadi berdasarkan fakta yang sudah diketahui, ini fakta yang diamati. Ya. Nah, kedua hal ini digunakan silih berganti dalam proses penelitian. Ya, ini tadi. Nah, pada saat membuat menurunkan hipotesis, kita pakai cara deduksi, ya, deduksi. Kemudian untuk merancang desain penelitian kita induksi karena kita mau ambil dari lapangan. Tapi ini harus diklopkan dengan deduksi juga, ya. Jadi deduksi kita turunkan, ini kita klopkan dengan data yang ada menjadi induksi. Ya. Jadi dua-dua hal ini digunakan, kombinasi kedua hal ini digunakan. Nah, pada saat kita melakukan interpretasi, dua-dua hal ini juga dilakukan. Ya. Kita turunkan dari pengujian hipotesis tadi sebagai cara bentuk deduksi, tapi juga mungkin kita mengamati hal tertentu yang muncul dari fakta yang kita kumpulkan, yang mungkin bisa menjadi induksi tertentu. Nah, hasil keduanya ini kita induksikan sekali lagi untuk melakukan menarik implikasi atas penelitian. Jadi implikasi ini kan ini kalau hasil yang data kita kumpulkan sudah fenomena yang kita dapatkan, yang kita amati. Ini mau kita tarik lagi dalam bentuk generalisasi secara umum. Ini bisa jadi induksi. Karena kita mau terapkan untuk situasi yang mau kita teliti, kita mau terapkan ini di situ. Itu sifatnya induksi. Jadi dua hal ini bergantian dilakukan di hal ini. Nah, dua proses ini adalah cara berpikir yang harus logik dilakukan. Dan ini harus sempurna dilakukan dalam saat penelitian. Masalahnya tesis yang sudah dilakukan, penelitian tesis yang sudah dilakukan selama ini itu alfa ya, ya kuranglah melakukan proses ini secara logik yang benar-benar dipikir ya. Kadang-kadang hanya untuk memenuhi syarat kelulusan saja ya. Bikinlah penelitian, ambillah punya orang lain, bawa ke konteks yang seperti ini, habis itu sudah ya tidak dilakukan. Itu ya selain kualitasnya nggak bagus, Anda juga nggak dapat banyak manfaat dari proses itu ya. Padahal kalau penelitian yang cermat dilakukan tuh banyak sekali manfaatnya, terutama melatih Anda terbiasa berpikir secara logis dan beralasan. Nah, jadi maksud utama dari interpretasi data itu adalah pertama, to throw light on real significance of material in the context. Jadi menyoroti signifikansi hal yang mau kita teliti ini apa. Ya. Penting tidaknya, signifikansi itu kan, signifikan itu penting atau tidak gitu yang hasil kita dapatkan ini. Ya. Itu dari hasil yang ada, nah ini sepertinya saya menemukan seperti ini deh. Ya, polanya seperti, nah ini kayaknya hal ini penting ya. Nah, itu harus kita interpretasi dari data yang ada. Bahkan sesuatu yang nggak kita duga sekalipun, itu punya signifikansi tersendiri. Ya. Kemudian memahami implikasi dari data tersebut. Implikasi itu implicate,
akibat atau semacam konsekuensi dari data tersebut. Ya. Misalnya ya, saya pernah diminta satu perusahaan untuk melakukan analisis pasar. Kebetulan itu sebuah surat kabar di daerah. Ya. Meminta saya sebagai konsultan peneliti untuk melakukan analisis pasar, terutama dalam membantu manajemen mengambil kebijakan berkaitan dengan strategi pasar. Ya. Saya mendapatkan data bahwa orang sekarang nggak lagi baca koran. Ya, itu kebetulan koran daerah ya. Koran tercetak, koran cetak, orang nggak lagi baca koran cetak. Ya. Itu data itu bisa saya interpretasikan dari data yang saya dapatkan. Anak-anak generasi yang lebih muda itu semakin sedikit yang baca koran cetak. Koran cetak itu masih dibaca oleh mereka yang umurnya sudah tua, ya, di atas 40-an tahun. Ya. Bahkan yang manula di atas 50-an itu proporsinya lebih banyak. Itu berarti apa? Seiring dengan berkurangnya generasi tua, maka pangsa pasar koran cetak akan semakin sedikit juga. Ini menunjukkan satu masa depan yang suram, mendesu untuk koran cetak ke depannya. Kecuali koran cetak ini mampu mengikuti perkembangan generasi muda sekarang yang arahnya ke digital, ya, baik itu online, ya, internet dan lain sebagainya. Nah, itu implikasinya, ya. Data tadi adalah data yang berbicara. Datanya adalah semakin sedikit orang baca koran seiring dengan umur. Itu data. Interpretasinya apa? Interpretasi saya, implikasi saya adalah kalau koran ini tidak bisa mengikuti pola ini, masa depan dia tidak terjamin lagi. Nah, trennya tidak mengarah ke positif ke masa depan. Itu implikasi yang saya bisa tarik dari hasil itu. Kemudian ini bisa memberikan hint atau petunjuk tentang konklusi atau kesimpulan dan rekomendasi yang mau diberikan. Misalnya contoh saya tadi, rekomendasi apa? Dia harus antisipasi. Kedepannya dia nggak punya masa depan lagi. Ya. Antisipasi, saya menyarankan apa? Segeralah beralih ke metode online atau digital. Ya. Kalau mau tetap survive ke depannya, ya kan? Rekomendasi saya. Ya. Kemudian interpretasi juga membantu menunjukkan nilai dari nilai dari penelitian yang dihasilkan. Ya. Misalnya penelitian saya tadi, ya nilai saya adalah membantu dia melakukan tindakan strategis seperti apa. Ya. Karena hasil interpretasi tadi. Kemudian juga terakhir bisa membantu dalam generalisasi ini menarik ke hal yang berlaku umum. Ya. Konteks saya adalah satu koran daerah di satu tempat, ya. Tapi ini juga bisa berlaku di tempat lain, ya. Itu konteks di satu daerah yang bukan daerah utama, maksudnya bukan daerah utama di Indonesia, ya. Di Kalimantan, ya. Di Kalimantan saja terjadi seperti itu, apalagi di tempat yang lebih maju dari situ atau di negara maju. Dan memang tren ini ada di negara lain yang berlaku secara general, secara global, ya. Karena tren orang sekarang menggunakan media itu mengarah ke cara online. Anda sekalian kalau saya tanya juga nggak ada yang baca koran, ya kan? Saya kasihan kadang-kadang orang yang jualan koran di pinggir jalan itu. Ya. Saya nggak beli. Karena pertama, koran sudah ada di kantor, saya nggak beli dia. Dan kedua, saya nggak sempat baca itu. Nggak sempat baca koran juga. Nah, saya sempatnya baca berita itu kalau saya buka internet saja. Ya. Bahkan ekstrimnya adalah saya tahu berita itu dari medsos, bukan dari media yang bersangkutan. Ya. Tapi itu fenomena umum yang berlaku, ya. Oke, itu ya. Kemudian ini contoh interpretasi, ya. Contoh interpretasi, misalnya ada dua variabel. Paling gampang saja, X kita hipotesiskan akan berdampak atau berpengaruh ke Y. Hubungannya adalah negatif. Negatif berarti kalau X semakin tinggi, Y justru semakin turun, ya kan? Itu kalau hubungan variabel, ya kan? Nah, kalau didapatkan dari hasil penelitian saya, memang terbukti signifikan X berpengaruh negatif terhadap Y, ya. Berhubungan negatif, ya. Saya tidak suka menyebut pengaruh, karena pengaruh itu, kalau penelitian yang korelasional, itu tidak diuji secara directly. Ya. Nah, ini berarti apa? Kalau ini dinaikkan, maka ini akan turun. X dinaikkan, Y akan turun. Ya kan? Itu data yang kita dapatkan. Ya. Nah,
Nah, dari hal ini kita bisa menarik inference. Inference itu menarik kesimpulan juga bahwa dari hasil data analisis itu misalnya ya, X itu akan menerangkan 9% dari variansi dari Y-nya. Ya. Itu berarti apa? Yang naik turun tadi 9% disebabkan oleh X. Ya. Nah, kita bisa membuat deduksi dari sini, ya. Deduksi sekali lagi kita turunkan bahwa kita bisa membuat rekomendasi bahwa Y bisa kita capai dengan melakukan manipulasi atau naik turunnya dari X. Itu akan nanti paling tidak akan berdampak sekitar 9%-nya. Nah, itu kan kalau dari statistik ya, itu artinya seperti itu ya. Kita bisa interpretasikan seperti itu. Ya. Misalnya yang ini penelitian yang sifatnya referensial. Kalau penelitian yang studi pasar tadi itu, yang contohnya yang penelitian yang pernah saya lakukan itu, studi pasar itu adalah saya mengamati polanya. Polanya itu punya implikasi yang kalau ini trennya berlanjut ke depan seperti itu. Ya. Saya tidak mengujikan hipotesis tertentu, tapi hipotesis tidak ada ya. Berdasarkan tren yang ada adalah memang tren ke depannya itu arah adalah menjadi online. Itu kalau hipotesisnya terbukti. Tapi kalau hasil mendapatkan hipotesis kita tidak terbukti, ya, atau tidak terdukung, istilahnya kalau istilahnya adalah tidak terdukung, ya, not supported. Ya. Bukan berarti penelitian kita nggak berarti atau nggak bermakna, tetap ada. Ya. Tetap berarti karena apa? Ini mengizinkan kita merefine teori yang ada, ya, menyempurnakan teori yang ada. Bahwa ini nggak semua berlaku loh, boleh di sana terjadi, di sini tidak. Nah ini akan merefine, misalnya membuat itu menjadi lebih sempurna ya. Yang sesuatu yang tidak terbukti tadi bukan berarti tidak berhasil ya. Tapi kalau semua pengujian yang kita lakukan tidak berhasil itu mungkin ada masalah. Ya. Cuma beberapa dari situ, bahkan ada penelitian yang mungkin bermaksud menguji untuk mendapatkan tidak terbukti. Ya ada seperti itu. Jadi refutation, ya, repute, ya, sengaja melakukan pembuktian terbalik, ini tidak berlaku. Ya. Ada semacam itu. Berarti penelitian juga bisa semacam itu. Jadi jangan berkecil hati kalau hasil yang didapat itu tidak signifikan. Tapi sekali lagi saya ngomongkan di belakang, kita harus mencermatinya dengan betul apakah memang seperti itu, apakah karena kita salah atau bagaimana. Ya. Karena bisa jadi tidak terbukti sebabnya bukan karena memang datanya dari sana seperti itu, atau kita salah dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan data seperti itu. Nah, itu yang harus dicermati betul. Ya. Nah, jadi sifat interpretasi tadi ya, karena tadi ya proses berpikirnya harus cermat ya, melakukan proses induksi, deduksi dan bolak-balik melakukan pemikiran ini bukan tugas yang mudah ya. Not an easy task. Ya. It's not an easy job ya. Ini memerlukan skill dan keahlian yang lumayan tinggi dalam melakukan interpretasi tersebut. Ya. Bahkan ada yang mengatakan interpretasi itu adalah seni yang harus dipelajari menurut praktik dan pengalaman. Ya. Kalau sering melakukan penelitian atau sudah menempuh studi pasca sarjana yang melatih dia melakukan penelitian, itu biasanya terasah. Ya, proses interpretasi itu terasah. Ya. Terutama yang sudah mengambil master science atau doktor, biasanya sudah terasah itu ya. Kalau itu dilakukan dengan betul ya. Bahkan penelitian doktor itu sengaja menceburkan kita ke lautan, ya istilahnya belajarnya itu, kalau saya dulu belajar berenang, saya ingat dulu zaman kuno itu dilempar ke tengah sungai Matapura itu. Belajarnya dengan menghadapi situasi nyata, saya sendiri akan menyelamatkan diri. Saya juga berpikir kalau Anda menempuh studi pasca sarjana di dokter ya, itu seakan-akan seperti itu. Walaupun kita sudah dikasih alat sebenarnya, cuman begitu kita melakukan penelitian dan interpretasinya, itu murni kita sendiri bergantung dari situ. Ya. Dan itu perlu keahlian dan pengalaman yang memang terasah sebelumnya ya. Jadi ibaratnya kalau saya berenang ya, tadi yang dilempar ke tengah sungai tadi, dia sebenarnya si pelatih tadi sudah punya ban cadangan, ban apa itu yang pelampung itu. Jadi kalau ada apa-apa dia tinggal lempar pelampungnya ke saya. Dalam penelitian yang
perguruan tinggi tentu ada pembimbingnya, ya, dosen pembimbingnya, atau di dokter itu ada promotornya. Orang itulah yang berfungsi untuk membantu ya. Dia akan membantu untuk guidance ya dalam proses melatih ini. Jadi kalau sejarahnya dulu di Eropa ya, studi pasca sarjana itu dia berguru pada seorang mahaguru ya, seorang profesor. Profesor itulah yang banyak membantu dia, memandu dia dalam proses itu. Jadi ini peneliti sering meminta bantuan dari expert yang punya keahlian untuk menginterpretasikan itu. Nah, itulah fungsi kami sebagai pembimbing di tesis ini, karena kami dianggap sebagai expert, itu membantu proses tadi itu. Dan kami akan sepenuhnya membantu di tahap interpretasi ini juga, ya. Kalau yang saya kemukakan banyak kelemahan di tesis mahasiswa itu tidak melakukan interpretasi ini, terus terang waktu itu, ya bukan kami nggak bersedia, cuman waktunya sangat terbatas, ya. Sehingga itu nggak sempurna dilakukan. Kami akan nanti di kedepannya ini akan mencurahkan waktu di situ, terutama dalam menarik interpretasi ini seperti apa. Dan terus terang keahliannya juga harus dipunyai adalah kemampuan menulis, ya. Sayangnya kita orang Indonesia ini tidak punya kemampuan menulis yang baik, ya. Bukan hanya menulis, berbicara juga kita nggak punya keahlian yang memadai, ya. Karena budaya kita nggak dibiasakan berbicara dan menulis dengan baik, ya. Itu saya sadari begitu saya menempuh kuliah di luar negeri, ya, di budaya yang berbeda dengan kita. Mereka menuntut kita untuk mampu berbicara dan menulis dengan baik. Ya. Saya benar-benar ketinggalan dari situ, dan saya sadari bukan karena memang kita dididiknya nggak sempurna dulunya, dan budayanya berbeda, ya. Budaya kita itu orang tidak boleh sembarang berbicara, apalagi ada hierarkinya, ya. Anak kecil nggak dilatih untuk melawan perintah orang tua, zaman kita dulu, ya. Itu rupanya budaya itu umum terjadi di orang Asia. Teman-teman saya yang orang Asia, orang China, Thailand, orang Korea, itu adatnya sama. Kami tidak banyak bicara di kelas, ya. Tapi teman-teman kami yang latar belakang dari budaya berbeda, budaya barat umumnya, mereka selalu ngomong, ya, selalu punya pendapat, gitu, ramai kelas gitu. Dan begitu disuruh menulis, mereka punya tulisan yang bagus juga. Begitu kami suruh nulis, payah, suruh ulang kami. Kebanyakan temannya sama orang Asia semua. Ya. Nah itu, jadi saya sadar juga, kami sadar juga kemampuan menulis itu kayaknya harus dipunyai dalam penelitian ini. Ya. Saya sendiri bisa menulis itu karena memang dipaksa untuk melakukan itu, ibaratnya tadi dilempar ke sungai tadi itu. Ya. Sebisa-bisa saya aja belajarnya. Cuman cobalah di tingkat Anda sekarang ini kita dilatih untuk menulis dengan baik, ya. Di samping juga melakukan public speaking dengan baik, mengemukakan pendapat dengan baik di depan publik, itu adalah satu cara yang seorang intelektual mampu berperan baik, ya. Saya selain dosen juga jadi praktisi sebagai auditor dulu, ya. Sebelum saya, ya. Umumnya ya para praktisi di dunia profesional tuh juga punya masalah yang sama, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Begitu disuruh presentasi atau di meeting yang memerlukan ini, kelagapan, ya. Akhirnya sayalah yang punya pengalaman jadi dosen bisa berbicara di depan orang banyak, disuruh berbicara jadinya, ya, mewakili tim saya yang berbicara di situ. Saya pikir nggak seharusnya saya yang bicara, ada bos saya yang lebih atas dari saya, kenapa saya suruh bicara gitu kan. Cuman saya pikir itu yang juga orang profesional yang harus dipunyai, ya. Kami juga berpikir di kurikulum yang baru ini nanti kita ada harusnya ada semacam mata kuliah khusus dalam hal komunikasi, baik komunikasi tertulis maupun oral presentation, ya. Nah, tidak apa-apa dilatih aja melalui penelitian ini, diharapkan Anda bisa menuliskannya, nanti pada saat mempresentasikannya diharapkan bisa mempresentasikannya juga dengan meyakinkan, ya. Nah, dalam interpretasi ini kita lanjut, ya. Walaupun data itu sudah dikumpulkan dengan baik, dianalisis dengan baik, bisa saja interpretasinya salah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga tidak akurat, ya. Jadi mungkin saja datanya sudah bagus, ya, tapi kita salah menafsirkan, sehingga kesimpulannya pun keliru. Nah, itu bahaya. Jangan sampai interpretasi ini salah, sehingga mengurangi nilai penelitian, padahal data nggak seperti itu, ya. Sehingga penting sekali
tugas interpretasi ini harus dilakukan dengan sabar, patient, dengan cara yang tidak memihak, impartial manner, ya, dan dengan perspektif yang tepat. Ya. Impartial manner ini maksudnya apa? Kita tuh berbicara tidak memihak. Tidak memihak ini kita mungkin secara pribadi punya prasangka tertentu. Ya. Dalam penelitian psikologi umumnya orang punya bias kognitif. Ya. Orang itu tidak mau menerima sesuatu yang berlawanan dengan pendapatnya. Nah, pada tahap interpretasi kita jangan seperti itu. Ya. Sekarang kita berbicara fakta saja, faktanya seperti ini. Walaupun Anda punya pendapat berbeda, tapi faktanya berbicara seperti ini loh. Anda jangan belokkan fakta ini demi mengikuti pendapat Anda saja. Itu jangan seperti itu. Imparsial itu harusnya itu. Ya. Jadi sekarang murni kita menginterpretasi berdasarkan dasar, bukan berdasarkan pendapat atau keinginan kita. Nah itu interpretasi yang tepat. Ya. Jadi misalnya ya kita menduga hipotesis seperti ini, tapi hasilnya itu tidak seperti ini, tapi Anda ngotot. Ini seperti ini salah, ini datanya yang salah, Anda bolak-balik. Ternyata dicari tetap juga seperti itu. Ya. Jangan dipaksakan, ya, karena Anda akan tidak fair nantinya. Ya. Nah kemudian di tahap langkah-langkahnya dalam interpretasi dan mendiskusikan temuan penelitian itu pertama, ya. Pertama kita harus menemukan story ini maksudnya cara kita bercerita dalam tesis ini. Itu tergantung dari bentuk penelitiannya ya. Kalau penelitian hipotetiko-deduktif lebih arahnya hipotesisnya itu story-nya bentuknya hipotesis. Ya, kita punya dugaan terlebih dahulu ya berdasarkan teori. Ini yang saya duga dalam kasus ini yang saya mau uji, ini akan jadi ini. Ya. Berarti dalam kita menguraikan atau menginterpretasi murni berdasarkan dari dugaan kita itu mau kita buktikan ya. Dan tahap interpretasi berarti kita mencoba membuktikan apa yang kita duga, yang kita hipotesiskan. Tapi ada juga penelitian yang tidak seperti itu, ya. Dia bentuknya adalah analitik. Analitik itu dia memberi kerangka tertentu yang mau dianalisis, ya. Jadi lebih arahnya semacam induktif, ya, berangkat dari fenomena, ya. Nah, berangkat dari fenomena itu dia tidak berangkat dari sifatnya yang deduktif tadi, ya. Dia murni berangkat dari bawah. Oh, faktanya seperti ini. Oh, yang sebabnya adalah ini. Ini kebanyakan penelitian ilmu sosial seperti antropologi, ya, sosiologi, seperti itu. Ada analitiknya. Atau ada juga penelitian yang sifatnya seperti detektif, misteri, ya. Ada penelitian yang berangkat dari sesuatu yang aneh atau tidak terpecahkan, yang namanya misteri, yaitu kita mencari bukti ini dirangkai jadi satu seperti itu. Jadi tidak ada dugaan tertentu yang terjadi. Dia tidak menduga sesuatu itu sebabnya apa, ya, tapi demi untuk memecahkan sesuatu yang dia mau pecahkan. Ya. Itu semacam misteri. Ya. Misalnya Anda pernah menonton acara ini nggak yang kecelakaan pesawat itu? Ya. Air Crash Investigation, ya, ada acara semacam itu, ya. Anak saya suka sekali nonton itu karena dia suka sekali sama pesawatnya. Ya, karena dia suka, saya juga sering nonton. Tapi di situ saya melihat semacam misteri story sebenarnya, ya. Pesawat jatuh, ya. Nah itu di pihak KNKT kalau tempat kita itu adalah komisi itu biasanya menyelidiki ini sebabnya kenapa, ya. Apa sebabnya karena human error, apa sebabnya karena mesinnya kah, atau sebabnya karena faktor luar seperti cuaca, atau sebab karena sesuatu yang sengaja seperti aksi terorisme dan sebagainya. Nah, macam-macam sebabnya. Ya. Kita mau memecahkan masalah, kita nggak punya dugaan semula, ya. Beda dengan hipotesis story, kita punya dugaan, ya. Kalau misteri kita nggak punya dugaan apapun, kita mau murni memecahkan masalah ini dari fakta yang kita temukan di lapangan. Kalau Anda menyaksikan acara itu macam-macam sebabnya. Bisa sebabnya karena pilotnya ngantuk, ada ya kasus seperti itu, pilot ngantuk sehingga nggak fokus, ya. Kemudian ada sebabnya karena hal sepele, ya, aneh sekali ya. Karena hal sepele, skrup satu biji menyebabkan kecelakaan pesawat yang membuat ratusan orang tewas. Skrup satu biji yang tidak pas ukurannya membuat pesawat bagian pesawat itu lepas. Ya kalau sudah di udara atas sana, kalau sudah lepas itu kan udaranya berbeda, terjadi dekompresi, ya. Wah, orang sudah kehilangan nafas, pilot nggak sadar, jatuhlah itu, ya. Gara-gara skrup sebiji saja jadi masalah. Karena kalau di industri penerbangan itu harus tidak ada toleransi buat error. Ya. Error 1 senti pun akan fatal akibatnya. Ya.
Nah, itu semacam mystery story. Nah, itu beda cara menafsirkannya ya. Data itu ditafsirkan beda ya. Itu kita harus sadari. Interpretasinya mungkin agak berbeda caranya tergantung dari jenis penelitiannya ya. Kemudian data kalau sudah didapatkan pada saat interpretasi itu harus disajikan supaya kita bisa melihat ya. Melihat, merasakan feel the data. Sebelum kita menginterpretasikan kita harus amati betul-betul datanya. Saya ingat saya waktu mengerjakan disertasi saya sebulan hanya untuk mengamati data yang saya dapatkan. Merenungkannya hari demi hari. Ini maksudnya apa yang saya dapatkan ini, ya. Itu saya makan waktu sebulan hanya untuk mengamati data itu saja. Ini artinya apa ya sebelum saya melakukan interpretasi secara penuh, ya. Saya hitung-hitung ulang. Ini saya rata-ratakan. Nah, biasanya kalau statistik membantu deskriptif statistik ya. Statistik deskriptif misalnya min-nya berapa, angka terkecil, angka maksimal itu meskipun remeh-temeh angka seperti itu penting untuk feel the data ya. Ini datanya seperti ini. Ada yang aneh di sini nih. Apa ini data salah kah? Ya. Nah, ini proses feel the data ini mungkin kita bisa mengecek ulang apa ada yang salah atau memang data seperti itu ya. Nah, makanya di banyak tesis saya banyak mengkritik ya. Ini data deskripsinya nggak ada. Dari mana ada field data? Saya yakin Anda ini nggak pernah field datanya karena nggak pernah disajikan deskripsi statistiknya. Ya, nah, itu kelemahan juga yang saya temukan di temuan itu tidak dikemukakan statistik deskriptifnya. Karena itu statistik deskriptif dalam tesis itu menunjukkan yang bersangkutan sudah memahami data yang didapatkan. Ya. Atau kalau kuantitatif ya, kalau kualitatif sama, ada semacam uraian atau apa namanya ringkasan dari secara kualitatif apa saja yang dia dapatkan ya, dalam bentuk pola-pola tertentu, pattern tertentu. Ya. Nah, kalau di metode kuantitatif itu lebih lanjut lagi, tidak hanya deskriptif, lanjut ke inferensial statistik, diuji secara inferensial berdasarkan pengujian hipotesis. Anda belajar dari berbagai macam alat untuk membuktikan itu ya. Ada analisis regresi, ada analisis multivariat, ada analisis macam-macam yang tujuannya adalah membuktikan apakah tadi hipotesisnya itu diterima apa tidak secara statistik. Kemudian sekarang didiskusikan, ini yang kita banyak melakukan interpretasi di tahap ini, kita diskusikan. Ya. Nanti saya terangkan di belakang bagaimana mendiskusikan atau membahas ya, pembahasan, ada kalau di tesis itu pembahasan, bagaimana interpretasi dilakukan. Dan perlu diingat juga ya, bahasa yang digunakan pada saat kita menginterpretasi itu harus hati-hati, jangan terlalu pasti. Ya. Cautious language ini maksudnya kita jangan terlalu merasa sok yakin ya dalam bahasa populernya. Jangan sok yakin ya. Gunakanlah kata-kata yang berhati-hati, tidak terlalu membuat itu pasti ya. Saya dulu suka dikritik sama dosen pembimbing saya. Don't use conjecture ya. Saya nggak ngerti apa itu conjecture pertama. Conjecture apa ya? Ya. Oh, conjecture itu maksudnya sesuatu yang tidak ada dasarnya ya. Conject ya itu yang tidak berhati-hati saya mengungkapkan. Ini harus ada dasarnya, ini apa sebabnya, ini dari mana kamu ambil data ini jangan merasa sok yakin seperti ini ya. Saya kadang-kadang malu ya karena saya bukan penutur bahasa Inggris yang asli. Kalau tiba-tiba menemukan bahasa Inggris yang bagus sekali, kayaknya ini bukan kamu yang nulis deh. Kenapa? Kok bahasa Inggrisnya bagus sekali? Enggak, saya enggak, memang betul Pak. Saya nggak pakai dia Pak atau Bu, ya saya panggil namanya dia langsung aja. Karena mereka punya adab berbeda dengan kita ya. Saya memanggil pembimbing dosen saya pakai nama dia aja. Wendy. I know Wendy. Ya. Hey, why do you guess this is not my writing? This is too good for you. Jadi ini terlalu bagus bahasa Inggrisnya buat saya ya. Oke, saya ngaku ini bukan saya. Gunakan bahasa kamu sendiri. Nggak apa-apa jelek, nanti saya betulin katanya. Itulah susahnya kalau belajar di luar bahasa kita, ya kita mesti belajar bahasa baru, sudah menulis susah, pakai bahasa Inggris pula, repotnya waktu itu. Nah itu saya belajar, jangan seorang intelektual jangan merasa sok yakin, ya karena data kita ini bisa saja salah, ya. Kita harus terbuka atas kemungkinan itu, jangan merasa sok yakin. Ya. Nah kemudian tahapan interpretasi data tadi, ya. Itu tadi seperti mengatakan interpretasi itu adalah memberikan makna, jadi menambah makna terhadap informasi dengan membuat koneksi hubungan antar bagian dan membandingkan satu dengan lainnya dan mengeksplor sebab dan konsekuensinya apa. Hasilnya seperti ini, sebabnya kenapa ya? Nah itu yang harus dilakukan dalam tahap pembahasan dalam rangka menginterpretasikan data. Ya.
Apalagi kalau misalnya sebabnya adalah apa? Kalau hasilnya adalah yang kita duga nggak kita dapatkan atau hipotesisnya tidak terbukti atau tidak terdukung. Ini sebabnya kenapa? Ya, itu harus kita cari baik dari data kita atau dari pendapat orang lain, penelitian terdahulu seperti apa. Dan akibatnya apa? Ya, akibatnya apa dari hasil ini? Kalau ini tidak terbukti, akibatnya apa? Ya. Nah ini tahapannya. Pertama harus melakukan penilaian atas relevansi temuan, relevance of findings. Kemudian alasan atas temuan itu, reason for findings. Kemudian kita juga harus menginterpretasikan, memperhitungkan data lainnya di luar yang kita uji. Ya. Dan terakhir, kita juga mungkin perlu melakukan penelitian tambahan buat meyakinkan kita kenapa hasilnya seperti ini. Ya. Makanya dari banyak penelitian yang tarafnya tinggi, itu kadang-kadang ada additional analisis tambahan yang semula mungkin tidak dia pikirkan perlu, ternyata perlu dari hasil yang ada ini. Itu demi untuk menambah, meyakinkan mengenai interpretasinya. Ya. Jadi ini tahapannya. Ini keterangannya. Pertama di relevansi data kita menambah makna itu dengan membuat koneksi hubungan dan sebab akibat tadi itu. Pertama mungkin dengan apakah indikator yang kita dapatkan dari hasil ini memenuhi target atau hipotesis semula, sejauh mana itu melenceng dari target atau hipotesis, bagaimana yang terjadi di tempat lain atau dibandingkan ke tempat lain seperti apa, atau periode yang lain atau penelitian lain seperti apa, dan apa mungkin data itu titik ekstrimnya, sebabnya apa. Nah, itu yang kita berusaha menemukan. Ini yang field data sangat penting pada saat ini. Karena kita berusaha mencari relevansi temuan ini apa. Ya. Kita punya dapat seperti ini, hasil seperti ini. Relevansinya apa nih? Ini yang benar-benar tadi field data saya bilang. Kita merasakan betul, dipahami yang tadi deskriptif statistik tadi itu, dipahami kenapa meleset seperti angka maksimum, angka minimum. Ada artinya loh. Angka minimum maksimum itu menunjukkan titik ekstrim. Ya. Yang kalau di penelitian kualitatif bisa arti tertentu, kenapa nih hasilnya maksimum, ini kenapa minimum. Ya. Kalau maksimum minimumnya angka tidak jauh, itu juga berarti beda. Ya. Variabilitasnya sebenarnya sedikit. Ya. Apa namanya, berbagai macam kecenderungan harus kita pahami juga di situ. Ya. Nah kemudian dalam rangka untuk melakukan, memberi alasan atas temuan tadi, kita bisa melengkapinya dengan pendapat dari expert. Ya. Pendapat dari expert paling gampang kita dapatkan dari literatur. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa menanyakan orang secara langsung, bisa kita cek dengan literatur. Nah, di tahap ini tetap kita memerlukan literatur, ya, terutama untuk memberikan penjelasan tentang temuan ini kenapa. Ya. Temuan ini kenapa seperti ini. Ya. Nah, itu akan kita masukkan di tahap pembahasan. Ya. Hasil penelitian ini menemukan seperti ini. Hari ini mendukung yang seperti dilakukan oleh ini. Ya. Ada pendapat orang lain juga. Tapi mungkin ini berbeda dengan pendapat orang lain. Nah, itu sebabnya harus dikasih tahu juga, ya. Saya menemukan ini, tapi orang lain menemukan ini. Mungkin sebabnya adalah ini. Nah, itu saya ingat waktu saya melakukan interpretasi data seperti ini, saya bolak-balik lagi cari datanya, cari literatur yang mendukung kenapa hasilnya seperti ini. Terus saya bandingkan terus-menerus seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Oh, sebabnya ini. Saya berbeda dengan punya dia karena ini. Jadi hasilnya pun berbeda. Itu yang saya masukkan di pembahasan punya saya. Ya. Kemudian interpretasi juga perlu mempertimbangkan data lain. Consider ada data yang mungkin menambahkan, ya, menambahkan kenapa seperti ini, kita tambah misalnya data statistik seperti apa, ya kan? Atau kita perlu melakukan penelitian tambahan yang saya bilang tadi itu untuk meyakinkan memang hasilnya seperti ini. Nah ini interpretasi seperti saya katakan tadi ini tidak mudah karena prosesnya seperti itu. Ya. Dan dalam interpretasi itu juga kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Ya. Pertama, kita tidak boleh mengabaikan faktor lain yang tidak kita pelajari, yang kita tidak masukkan dalam penelitian. Ya. Ada faktor-faktor lain yang kita tidak kita teliti, yang mungkin punya dampak tapi tidak kita teliti. Kita harus hati-hati. Ya, makanya tadi saya bilang kita jangan merasa sok yakin. Ya. Mungkin sebabnya adalah faktor lain itu ikut berpengaruh, tapi nggak kita teliti. Ya. Nggak kita masukkan dalam penelitian kita. Atau sebab lain adalah sengaja kita tidak masukkan. Ya. Kita sudah tahu itu adalah berdampak ke sini, tapi nggak sengaja nggak kita masukkan dalam penelitian yang kita lakukan.
itu mungkin ada Depoknya juga. Kita harus beri nilai sebaik apa itu di sini. Misalnya ya, penelitian berkaitan dengan perilaku manusia di satu konteks budaya, ya, itu mungkin tidak berlaku di budaya yang lainnya. Penelitian cross-cultural, lintas budaya itu menunjukkan seperti itu, ya. Budaya berbeda akan berbeda pula perilaku manusianya. Nah, jangan merasa so yakin itu berlaku umum. Ya. Itu harus diperhitungkan juga. Hasilnya seperti ini. Apalagi kalau memang penelitiannya itu lintas budaya. Ya. Lintas budaya itu berarti budaya tadi kan tidak diukur secara langsung dalam penelitian tadi. Ya. Itu harus kita interpretasikan betul-betul, memperhitungkan faktor tersebut. Kemudian jangan juga kita terlalu over dalam menginterpretasikan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Jadi jangan terlalu over reaktif dengan hasil yang ada. Peneliti harus tetap berhati-hati atas temuan itu. Ya. Kalau misalnya kita membuktikan X dengan Y tadi, kita dapatkan sesuai dengan kita duga. Jangan merasa sok yakin, ya. Jangan terlalu generalisasi. Mungkin sebabnya adalah kebetulan, bukan karena sebab yang sebenarnya. Jadi harus berhati-hati pula. Itu yang harus kita dukung dengan mencari interpretasi yang tepat tadi. Ya. Kemudian jangan juga kalau dalam kasus hipotesis atau dugaan kita nggak terbukti, kita melakukan defense mechanism, ya, membenarkan apa yang kita duga sehingga tadi yang saya kemukakan di muka, ya. Sehingga kita membenarkan dugaan kita, menyalahkan data, ya aneh gimana ya, atau mungkin bahkan yang lebih ekstrim lagi membelokkan atau memanipulasi data supaya sesuai sama dugaan. Itu nggak boleh lagi, itu nggak fair namanya. Bukan nggak fair lagi, sudah mengarah ke ketidakjujuran dalam penelitian yang melanggar etika penelitian. Ya. Jadi itu yang harus disadari pada saat kita melakukan interpretasi. Kita harus fair, imparsial, dan juga terlepas dari bias dan melakukan tindakannya secara objektif. Kemudian terakhir ya, kita kan harus memberikan implikasi itu akibat atau konsekuensi dari penelitian kita apa, dan dari situ kita bisa membuat rekomendasi atau saran yang kita bisa ajukan. Inilah yang saya harus nilai penting untuk tesis yang bersifat praktis seperti yang Anda lakukan. Sarannya apa yang Anda lakukan? Sayang ini nggak pernah dipikirkan dengan matang dalam beberapa tesis yang dilakukan oleh mahasiswa. Memang kalau ujian selalu saya tanyakan. Biasanya mengambil objek penelitian di tempat dia kerja. Nah, Pak A misalnya, apa saran yang Anda bisa berikan dari hasil penelitian ini ke tempat Anda kerja? Kebanyakan nggak bisa jawab dengan meyakinkan. Atau bahkan sama sekali nggak bisa jawab. Itu saya pikir sudah nilai minus, ya. Apa saran yang Anda bisa berikan? Ya. Karena penelitian dia mencantumkan, ini penelitian ini pada PTX atau pada dinas ini, kabupaten atau kota ini atau provinsi ini. Saya nanyakan, kalau Anda berbicara dengan pimpinan Anda, apa yang Anda bisa bicarakan dengan beliau tadi hasil penelitian Anda ini? Bingung, ya. Karena mereka sudah terjebak dalam berbagai macam variabel dan data statistik segala. Tapi nggak bisa menginterpretasikan menjadi sesuatu yang praktis. Ya. Sayang sekali, ya. Apa yang Anda lakukan akhirnya tidak bermakna karena tidak dilakukan interpretasi dengan tepat. Ya. Itu Pak Rizwan Yudi suka menyebut ini jebakan Batman katanya. Dijebak dengan analisis statistik sehingga tidak mampu memberikan hal yang seharusnya diberikan. Jebakan Batman, atau lebih ekstrim lagi, beliau perlu dapat, Anda ini bukan melakukan penelitian di jurusan manajemen, Anda melakukan penelitian ini di jurusan statistik karena Anda terlalu ribut dengan statistiknya sehingga tidak ketemu rohnya penelitian ini di bidang ilmu manajemen apa. Ya. Ekstrim lagi, beliau perlu dapat bukan mata kuliah ini bukan di jurusan ini, di statistik, karena hasilnya sampai ujung hanya bicara masalah statistik. Ya. Lupa akan maksud penelitian adalah memberikan saran praktis maupun teoritis yang berguna bagi masyarakat luas atau instansi atau lembaga yang tempat dia melakukan penelitian. Nah, dalam hal ini kita perlu melakukan pemikiran tadi, logika berpikir secara induksi. Menarik dari fenomena yang kita dapatkan, dari hasil penelitian yang dapatkan, kita tarik untuk berlaku secara general umum di tataran praktis. Ya. Itulah rekomendasi. Ya. Misalnya di MSDM ada, seingat saya,
meneliti motivasi kerja, eh, eh, apa, peran motivasi kerja, apa namanya, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Judulnya seperti itu ya. Oke, dari hasil yang Anda dapatkan, apa yang Anda sarankan dari judul ini? Bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawan? Nggak bisa beliau jawab. Nah, Anda kan ini tadi menyebutkan ini gaya kepemimpinan. Memangnya ada apa dengan pimpinan Anda dari hasil penelitian Anda ini? Dia nggak tahu. Saya ngasih tahu, saya ubuk-ubuk data dia. Cepat saja, set. Oh, hasilnya kecil ini. Gaya kepemimpinannya dianggap karyawan tempat Anda kerja rendah. Nah, berarti ada masalah dengan pimpinan Anda ini. Memang ada apa pimpinan Anda? Jadi hasilnya ini rendah. Anda bisa jawab, ya nggak pernah dilakukan interpretasi sebelumnya, ya. Nah, memangnya ada apa dengan? Saya melihat ada punya masalah di tempat Anda kerja karena skor yang Anda dapatkan di sini, mereka menilai pimpinan Anda rendah. Atau ada kasus lain, ya? Di tempat yang lain itu pemimpinnya selalu nilainya skornya tinggi, ya. Padahal di sisi lain, di permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti ini ada masalah di kepemimpinannya. Pemimpinnya dianggap bermasalah sehingga menyebabkan terjadi berbagai macam faktor di organisasi itu. Ya. Tapi di hasil penelitiannya menunjukkan hasilnya bagus. Ini kenapa kok nggak konsisten? Anda bilang di depan ada masalah dalam gaya kepemimpinan, tapi ternyata hasil yang dapatkan pemimpinannya tidak bermasalah, skornya bagus. Yang saya kalau menguji selalu saya lihat data itunya, karena saya menguji apakah yang dia uji itu terbukti nggak dari datanya. Ingat, the detail is on detail kalau bahasa Inggris. Kunci sebab sesuatu dari hal detail. Hal detail itu yang harus dikuasai. Nah, saya jadi kayaknya nggak sinkron nih. Kamu bilang ada masalah dengan kepemimpinan, tapi hasilnya bagus. Cek punya cek, sebabnya apa? Cara dia mengukur salah. Nah, itulah. Interpretasinya nggak dilakukan. Interpretasi kan bisa berarti kita meninjau. Ya, mungkin kita salah. Tadi yang saya katakan di depan tadi ya. Ini bolak-balik kan, ini hasil seperti ini, jangan-jangan ini salah. Nah, ini saya ketemu sebabnya, ternyata kutunya di sini. Saya tahu dari mana, saya cek minta kuesioner, coba lihat kuesionernya di sini. Kuesioner Anda nggak tepat begini, ya jelas keliru. Soalnya kuesioner ditanyakan normatif, pemimpin yang baik harus begini, harus begini, harus begini. Ya semua orang akan jawab bagus, hasilnya makanya bagus. Nah, itu Anda keliru dalam mengukur. Ya. Kalau Anda menanyakan, apakah pemimpin Anda di kantor sudah baik? Berikan jawaban, sudah setuju. Itu nggak seperti itu ditanyakannya hal normatif. Ya. Pemimpin yang baik adalah harus begini, pemimpin yang baik adalah harus begini. Ya jawabannya harus begini semua, harus bagus semua, yang hasilnya jadi bagus. Ya. Jadi dari interpretasi saya ketemu sebabnya adalah karena rancangan penelitiannya nggak tepat, sehingga yang mengukur tidak sesuai dengan apa yang diidentifikasi di tahap awal. Nah, ketemulah kutu sebabnya. Nah, karena penelitian sudah terlanjur, saya titip pesan, ya, Anda jangan lupa tulis di bagian keterbatasan penelitian. Kenapa? Anda punya keterbatasan. Salah dalam merancang desain penelitian sehingga keliru. Hasil yang didapat keliru, tidak bisa menjelaskan fenomena permasalahan di depan. Itu salah satu contoh ya. Berarti Anda harus rancang betul-betul, konsistensi antara depan dan belakang itu harus ada, dicek di bagian belakang. Ya. Nah itu ya sekilas bukan sekilas, saya sudah hampir sejam yang bahas ini. Apa yang saya temukan selama ini berkaitan dengan interpretasi, saya sengaja di tahap pembekalan ini mengambil topik tentang ini karena saya pikir ini penting ya. Penelitian jadi nggak bermakna gara-gara kita tidak memberikan waktu yang sepantasnya dalam melakukan interpretasi atas data. Ya. Jadi
maksud kita untuk meningkatkan kualitas penelitian itu bisa dicapai kalau tadi itu kita punya waktu yang memadai dan cukup untuk memahami data yang didapatkan, mendudukkannya pada konteks yang tepat, dan juga menilai sejauh mana kita sudah melakukan tahapan penelitian di tahap sebelumnya sudah dilakukan secara tepat atau tidak. Oke, itu ya. Sekian dulu uraian saya tentang ini. Mudah-mudahan Anda menangkap apa yang saya uraikan berkaitan dengan beberapa aspek mengenai interpretasi